ada Islam, ada iman, kemudian ada takwa, muslim, mukmin, muttaqin. Nanti tingkat di atas itu lagi ada muhsinin. Ya, nanti di atas itu lagi ada muhibbin. Muhibbin itu para pecinta. Ya, kalau muslim pokoknya yang standar aja kerjakan. Tapi kadang-kadang belum konsisten dengan penguatan keimanannya. Belum masuk pengerjaan itu ke hatinya. Sholat yang penting sholat, mau khusyuk mau tidak yang penting sholat. Nah itu baru muslim. Jelas ya? Nah kalau sholat itu diisi dengan iman, maka di sini ada penguatan kepada diri untuk benar-benar sholat mendapatkan kekhusyuan. Sehingga nanti terjadi perubahan pada dirinya. Gampangnya begitu. Ada perubahan yang menjadikan sholat itu membawa ia ke dampak yang lebih baik. Nah itulah sebabnya sholat itu dibukanya dengan standar iman, tidak hanya standar Islam. Kalau Islam nanti menggugurkan kewajiban saja, yang penting sudah sholat, gitu poinnya. Jadi kalau ada yang menunaikan sholat, yang penting sudah sholat, mau diterima atau tidak itu kembali kepada Allah, khusyuk atau tidak perkara lain, yang penting saya sudah sholat. Nah itu baru standar muslim. Tapi kalau kita kemudian mengisi dengan iman, sampai kita mencoba untuk mengetahui waktu-waktunya. Kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, isya, demikian ke subuh. Nah itu sudah pindah ke standar mukmin, iman. Karena itu dalam Al-Quran, orang yang mengetahui dan menjaga waktu salat itu dilekatkannya dengan standar iman. Innas salata kanat alal mu'minin, bukan alal muslimin. Alal mu'minina kitabam mawquta. Jelas ya? Nah nanti terdoronglah ya untuk meningkatkan kuantitas sholatnya. Pengen tambah tuh, bukan hanya yang fardunya. Maka di situ nanti ada ciri iman juga melekat ke dalamnya. Nah kemudian di atas itu nanti ada muttaqin. Ya, muttaqin itu bukan hanya beriman, tapi mencoba terus menaikkan level imannya. Tadi ketika dia sudah menjaga sholatnya diisi pakai imannya dengan standar keimanan, lalu dia mencoba menaikkan standar itu. Jadi kalau orang lain 5 waktu saja misalnya, yang ini coba tambah dengan sunnahnya. Dia bangun malam tahajud, dia kerjakan sholat duha, ya kan? Nah itu levelnya naik dari mukminin menjadi muttaqin. Jelas? Nah kita di Ramadan ini dinaikkan levelnya dari sekedar iman jadi takwa, dinaikkan levelnya. Karena itu panggilan puasa standarnya level iman, bukan level Islam. Ya, karena Islam itu formal, kita beragama, menuhankan Allah, siap berkomitmen. Nah, kesiapan berkomitmen itu diisinya dengan iman. Jelas ya? Nah, dengan iman itulah kita dipanggil untuk menunaikan ibadah puasa. Jadi kalau nggak ada iman, susah meresponnya. Susah. Imannya tipis, lemah, sinyalnya lemah, redup aja. Nah, itu biasanya menghadapi Ramadan saja sudah malas. Kalau dia mengaku Islam tapi antipati, tidak peduli dengan Ramadan, nah ini tandanya imannya bermasalah. Jelas ya? Karena Ramadan itu panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan aslamu. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak semua orang yang mengklaim Islam itu ya hadir iman dalam dirinya. Jelas ya? Hadir iman dalam dirinya. Dalilnya apa? Quran surah 49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, jadi kalau belum hadir iman dalam dirinya, meresap pada jiwanya, bukan cuma di lisan, itu muslim. Baru formal dengan lisannya kalimat syahadat diucapkan. Nah, kalau belum sampai ke jiwa, belum terdorong tuh salat gitu kan. Makanya ada yang mengaku muslim tapi enggak salat. Ada yang mengatakan muslim tapi tidak puasa. Nah, ini sudah viral 15 abad yang lalu kisah ini dan Allah berikan statement yang jelas di situ. Kemudian dengan panggilan iman kita diminta menunaikan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum itu untuk naikin level dari sekedar iman, mukmin menjadi muttaqin. Karena itulah level ibadah kita dinaikin dari porsi biasa. Ya, kita dimotivasi untuk bangun malamnya, tunaikan tarawih malamnya kemarin ya sampai terus malam ini kita tambah lagi dengan tahajud, lalu tutup dengan witir gitu kan, teruskan
Kemudian ditambah lagi dengan kebiasaan menghidupkan Al-Quran dengan sedekah, karena mau dinaikin levelnya dari sekedar mukmin jadi apa? Muttaqin. Nah, nanti setiap kenaikan level ini itu dampaknya, bahasa kerennya feedbacknya, dia itu terus bertambah juga sepadan dengan keadilan Allah. Tidak mungkin orang di atas standar mendapatkan pemberian standar, itu mustahil. Mustahil. Ya. Nah, saya beri contoh misalnya tentang rezeki ini. Kalau belum di level 1 muslim itu standar biasa nanti dapat, tapi terjaga, penjagaannya tipis. Ya. Misal cari rezeki ini, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Cari makan dengan yang halal dan hasilnya dapatkan dengan cara yang terbaik. Itu nanti rata. Muslim, non-muslim rata. Tapi orang Islam karena sudah bertuhan, menuhankan Allah, ada penjagaan kehalalan dalam dirinya. Tapi masih rentan dengan godaan. Karena jarang sholat misalnya, kan? Karena jarang sholat, maka an-nahyu anil fahsya wal munkarnya tipis. Masih rentan tergoda dengan korupsi, kan? Masih rentan tergoda dengan sogokan. Nah, kalau naik level dia kepada standar iman, nah itu makin kuat. Jadi untuk digoda itu setannya butuh berlapis-lapis, pangkatnya harus naik tuh. Ya, dari pangkat sersan minimal dia harus perwira pertama tuh ngegoda itu. Ya. Setan pangkat mayor misalnya kan. Nah, baru bisa berpengaruh tuh. Ya, baru bisa berpengaruh. Tapi kalau dia naik lagi levelnya ke muttaqin, nah setannya nggak biasa. Ya, levelnya harus naik lagi di atas itu, lebih tinggi lagi. Dan pemberian Allah pun tidak biasa. Ketika masuk pada kategori iman, pindah ayat kan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah dekatkan rezekinya, Allah dekatkan kepada yang berkah. Jadi kalau imannya makin kuat, yang dicari keberkahannya. Bukan cuma sekedar dapat. Ya, asas manfaatnya ada enggak? Ada asas manfaat tuh. Makan tuh bukan sekedar ingin, pengen ini, pengen itu gitu. Tapi manfaatnya apa? Bagi tubuh bagaimana? Dibutuhkan enggak? Yang penting minum tuh menghilangkan haus, bukan bagaimana jenis makanannya. Nah, itu standar iman. Nah, kalau sudah takwa, dibuka lagi oleh Allah. Yang tadi baru ard, sekarang sama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Perhatikan. Muslim, iman, takwa. Ketika masuk takwa, tambah lagi. Walau anna ahlal qura, Quran surah 7 ayat 96. Amanu plus wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama wal ard. Dibuka pintu keberkahan langit dan bumi. Kalau sudah dibuka, akses mudah semua. Ya, akses rezeki min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ilmu ditambah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya kan? Apalagi kebahagiaan datang. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi semua ditambah, tambah. Nah, karena itu akses kita saat menunaikan ibadah puasa meningkat. Coba deh direnungkan sampai di hari ini. 2 hari lagi kita mau selesai insyaallah. Sampai hari ini. Biasanya kalau di luar puasa mau makan nyari sendiri enggak? Bandingkan dengan saat puasa. Tuh, lebih gampang mana? Saat puasa. Lebih banyak mana? Ya, jangan gambarkan di Mira lah di sini gitu ya. Yang menunya alhamdulillah Allah kirimkan lebih dari baik gitu, artinya istimewa gitu kan. Antum keluar saja, coba di masjid-masjid itu melimpah kalau Ramadan. Ya. Menu apapun gitu, dari mulai sahur sampai buka. Jadi sebetulnya Allah tunjukkan tuh, kalau sampai sebulan ditunjukin belum yakin, ada yang salah, error tuh dengan imannya itu. Error itu. Kenikmatan enak gitu, istirahat enak, tidur enak, hidup teratur, badan sehat, rezeki melimpah, mengalir, ditunjukin. Lebih bahagia mana? Saat Ramadan atau di luar Ramadan? Saat Ramadan. Walaupun kita banyak ibadah, tapi hatinya lebih tenang. Ya kan? Malam-malam berjihad, ya kan? Subuh-subuh jadi syahid, pada tidur tuh. Syahid temporer gitu kan, udah gitu bangun lagi. Enak baca Qurannya, nambah, makannya nambah, gitu kan? Minumnya nambah, olahraga nambah. Tuh hargi di luar Ramadan nggak bisa begitu tuh. Nah, Ramadan bisa senderan. Tuh, ya. Itulah kenikmatannya
saat takwa itu meningkat. Nah ini, suasana ini bawa keluar Ramadan 11 bulan berikutnya. Jadi dibikin yakin oleh Allah, jangan dibikin lupa. Allah sudah ngasih ingat, manusianya lupa. Ya, itu poinnya. Ya. Nah di atas itu nanti ada muhsinin, ihsan. Nah level ihsan itu bukan ihsan ini ya. Nah tapi sifat namanya yang melekat. Kalau punya sifat bagus. Level ihsan itu artinya meningkatkan ketakwaannya dengan merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini level yang luar biasa. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis riwayat Muslim. Sanadnya tersambung ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ta'budallaha, engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Oh, ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan engkau merasa diawasi oleh Allah walaupun kau tak mampu melihatnya. Nah, itu ihsan. Jadi salat mau ada orang enggak ada orang, yang penting kita merasa Allah lihat. Makan Allah lihat. Kerja Allah lihat. Makanya orang kalau kerja merasa dilihat Allah enggak akan korupsi. Enggak akan korupsi. Kan? Enggak akan berzina. Tidak akan nyontek, ya, tidak akan bikin hal-hal kriminal. Itu sudah standar itu. Itulah sifat ihsan. Ya, makanya penting bagi kita menghadirkan sifat itu sehingga membuat kita semakin lebih baik. Berislam itu pasti baik. Gak ada orang masuk Islam gak baik tuh gak ada. Ya, kecuali yang Islamnya tidak maksimal. Ya, Islamnya tidak optimal. Baik. Kemudian yang terakhir yang kita bahas sekarang, nah, di atas itu ada namanya muhibbin, para pecinta. Nah, levelnya bukan hanya ingin dilihat, tapi gimana caranya ketika dilihat itu Allah senang dengan amalan saya. Nah itu. Gimana caranya saya baca Quran bukan merasa hanya dilihat Allah, tapi Allah cinta dengan apa yang saya baca. Makanya baca Quran nggak sembarangan. Kan? Pegang mushaf aja beda kok. Sekarang orang macam-macam pegang mushaf itu. Ya, orang-orang yang muhibbin, yang ingin meraih cinta Allah, dia cara memegang mushaf itu udah lain. Cara masuk masjid itu sudah beda. Cara menyikapi waktu sholat sudah lain. Karena dia merasa ingin dicintai Allah, maka dia persiapkan. Laisa kamitslihi syai', enggak ada bandingan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya berikan satu permisalan saja, contoh. Anda kalau ingin bertemu dengan orang yang paling dicintai, kira-kira penampilan bagaimana? Rozik mana? Oh. Gimana tuh? Kalau ingin bertemu dengan yang paling dicintai, nggak akan sesantai Argi itu, nggak akan kayak gitu. Pasti penampilan diperbaiki itu, ya, lebih indah lagi, lebih bagus lagi, suara aja diatur-atur mau nelpon, gitu kan? Udah lain, kalimat ditata, ya. Gak pernah main layangan bilang sayang, kan? Udah lain tuh ke anak. Jadi semakin tinggi rasa cinta, semakin kuat perhatian, itu standar. Nah, dengan cara berpikir yang sama, tapi tidak dengan cara berperilaku. Karena laisa kamitslihi syai', dengan Allah tuh mesti istimewa, nggak boleh disamakan apapun itu bentuknya. Maka orang-orang yang mencintai Allah, standar dia beribadah tuh udah lain. Nah, kalau sudah dapat cinta Allah, itu raihannya tuh luar biasa. Otomatis ampunan diturunkan. Ya, kalau Allah sudah cinta, yang pertama dikasih itu bukan dunia, karena dunia kecil. Ya, dunia itu kecil. Yang besar tuh duni. Mana duni? Duni mana? Badannya besar tuh. Ya. Dunia itu sangat kecil sekali. Ya, kalaulah ada manfaat di situ, ya, sebesar sayap nyamuk aja misalnya atau lalat saja. Kalaulah ada manfaatnya, bagi umat Islam tuh nggak sepadan. Nggak sepadan. Ya, saking kecilnya dunia karena ditinggalkan. Antum semewah-mewahnya dapat dunia jadi kecil, ketika meninggal tuh hilang. Itu maksudnya. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan anggap dunia. Jangan berlebihan anggap dunia tuh, ya. Biasa aja karena apa yang dicari itu ditinggalkan. Jadi kalau ada orang mencari terlalu serius pada yang ditinggalkan itu masalah. Kecuali serius mencari dunia sebagai instrumen alat untuk meraih akhirat. Jadi orientasinya kemana? Ke akhirat. Nah ini poinnya.
Yang pertama Allah berikan adalah ampunannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha, tadi yang saya baca, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Udah. Jadi yang pertama Allah kasih itu ampunan dari semua dosa. Kalau sudah enggak ada dosa, dijaga maksudnya oleh Allah dari perbuatan dosa, maka semua dikasih. Sifat baik dikasih, doa belum minta udah dijawab, sepanjang ada harapan-harapan itu semua dibukakan pintunya. Itulah rasa cinta yang bisa kita dapatkan.